kita lihat dan dapat kita temui melalui riwayat-riwayat yang termaktub dan terdapat dalam buku-buku hadis. Di sana ada buku-buku hadis yang juga mencantumkan perkataan-perkataan para sahabat. Di antaranya buku-buku musannafat, Musannaf Abdul Razak As-San'ani dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Sebenarnya masih banyak lagi musannaf-musannaf yang lain selain kedua musannaf tersebut. Namun yang masyhur kedua musannaf itu ya. Nah, di dalamnya disebutkan asar, ya, perkataan-perkataan para sahabat dengan sanad-sanad dalam memahami hadis-hadis, ya, dalam memahami ayat dan lain sebagainya. Jadi ini fanifidina azanillahu wa iyyakum. Sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud yang dicantumkan oleh penulis kitab di sini adalah asar man kana minkum muta'assiyan, dalam riwayat lain mustinnan falyata'assa bi ashabi Rasulillah fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluban wa aqmaqaha ilman wa aqalluha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Rasulullah, karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, yang paling murni hatinya, jauh dari intrik-intrik duniawi, ya, jauh dari ambisi-ambisi pribadi. Sungguh sangat keji orang yang menuduh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu punya intrik-intrik atau punya kepentingan pribadi ketika terjadi perselisihan dengan Ali bin Abi Thalib. Ini adalah yang kita katakan syubhat yang disebarkan oleh kaum mubtadi'ah. Ya. Kaum mubtadi'ah. Kita tidak boleh. Kita harus menahan lisan dari membicarakan kejelekan atau negatif, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tuduhan sebagian kelompok yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu khalifatus tsalits sengaja mendahulukan Bani Umayyah dalam pemerintahan, seolah-olah Utsman bin Affan punya kepentingan politik di situ. Nah, ini adalah tuduhan yang keji. Mereka adalah abarruha quluban, umat yang dipilih untuk menyertai Rasulullah. Kalau mereka bukan orang yang baik-baik, Allah tidak akan menurunkan mereka, menjadikan mereka sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyertai Rasulullah dalam menyampaikan risalah. Karena mereka lah yang akan nanti bakal menyampaikan risalah ini kepada kita. Nah, kalau mereka dicacat, apa yang tersisa dari agama ini? Nanti agama kita sama dengan agama Nasrani, tidak jelas sanadnya. Orang-orang Nasrani iri dengan kaum muslimin satu ilmu saja yang mereka tidak punyai. Yahudi juga satu ilmu saja, ilmu hadis. Yang lain, ilmu-ilmu yang lain mereka mungkin lebih pakar dari kita. Ya, mungkin lebih pakar daripada kaum muslimin. Tapi dalam satu hal, ilmu hadis, mereka benar-benar iri terhadap kaum muslimin. Hanya kaum muslimin, hanya umat Islam yang memiliki ilmu hadis. Umat-umat yang lainnya tidak memiliki ilmu hadis. Ini adalah ilmu yang agung. Barang siapa merendahkan ilmu ini berarti dia telah mencacat dan telah menyudutkan Islam. Ilmu hadis. Dengan ilmu inilah kaum muslimin terangkat marwahnya, kehormatannya. Mereka bisa menunjukkan izzah di hadapan kaum kafirin. Orang-orang kafir tidak bisa menunjukkan keabsahan satupun perkataan Tuhan mereka atau Nabi mereka. Tidak bisa. Satupun. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih dalam agama Nasrani. Coba minta kepada mereka, mana sanadnya? Kamu mengatakan, kalian mengatakan ini perkataan Matius, ini perkataan Daniel, mana sanadnya? Yang menunjukkan keabsahan penukilannya sampai kepada kita. Tidak bisa.
Nggak ada ilmu hadis. Kaum muslimin, mereka dapat membuktikan kesahihan, keabsahan perkataan Rasul mereka melalui apa? Ilmu hadis. Mencakup di situ ilmu jarah dan ta'dil, ilmu sanad. Jadi ilmu ini sangat agung. Kita harus bangga dengan ilmu ini, menyukainya, bahkan mempelajarinya. Karena ini keistimewaan kaum muslimin daripada agama-agama yang lainnya. Adapun ahli bid'ah, mereka justru membenci ilmu ini. Mereka katakan ilmu ini adalah ilmu yang menghabis-habiskan waktu saja. Ya, menghabis-habiskan waktu saja. Lalu mereka tenggelam dalam fikul waqi', mengolah berita-berita orang kafir yang justru menyesatkan mereka. Gak bisa menunjukkan kebenaran berita-berita tersebut. Simpang siur. Hari ini katanya seperti ini, besok berubah lagi. Gak habis umurnya untuk mempelajari itu, untuk mendengarkan ocehan orang-orang yang tidak jelas kadar agamanya. Sementara ilmu hadis, jangankan mempelajari ilmu hadis, mendengarnya saja dia mungkin belum pernah. Mungkin juga dia nggak tahu bahwa ada ilmu hadis. Nah, demikian ikhwan fillah. Dan apabila umat ini telah meninggalkan keistimewaan mereka, lalu apalagi istimewanya mereka? Ya, nggak ada lagi istimewanya. Jadi ilmu ini harus kita bangga ya dengan ilmu ini, ilmu hadis ini. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi Allah sengaja memilih para sahabat untuk menyertai nabinya, karena mereka lah yang bakal menyampaikan agama ini kepada kita semua, sampai kepada kita sekalian. Qala Rasulullah innamal a'malu binniyat. Antum tahu enggak prosesnya hingga antum bisa mengatakan innamal a'malu binniyat? Itu sabda Rasulullah. Tahu prosesnya? Umar bin Khattab menyampaikannya kepada Alqamah dan lain sampai kepada imam-imam para penulis kitab hadis, ya, seperti Imam Bukhari dan Muslim, kemudian disalin oleh murid-murid Al-Imamul Bukhari, kemudian sampai kepada Ibnu Hajar dan sampai kepada kita. Terdata dalam sejarah, nggak ada agama lain yang memiliki ilmu seperti ini. Hingga antum dapat mengatakan innamal a'malu binniyat, hadis sahih sabda Rasul. Ya, nggak ada agama lain yang bisa menunjukkan satupun perkataan Nabi mereka atau Tuhan mereka yang memang benar-benar itu perkataan Nabi mereka. Nggak ada bukti. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi mencacat para sahabat ini artinya mencacat syariat. Mereka adalah habarul quluba, paling baik hatinya. Wa a'lamu ilman, paling dalam ilmunya. Ada nggak orang yang lebih berilmu dari Rasulullah? Nggak ada ya. Tentu saja ilmu yang dimaksud di sini bukan ilmu dunia. Rasul mengatakan antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalau masalah dunia, antum mungkin lebih tahu urusan dunia. Antum mungkin lebih tahu urusan dunia. Masalah perkawinan silang antara tanaman, antum yang insinyur ataupun yang dokter, mungkin lebih tahu masalah-masalah dunia. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Wa aqalluha takallufan, yang paling sedikit bebannya. Artinya yang tidak banyak mengada-ngada, ya. Takalluf, ya, wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukanlah orang yang suka mengada-ngada. Para sahabat itu tidak mengada-ngada. Kalau mereka tidak tahu, mereka jawab tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka akan katakan. Itulah dia sahabat. Kalau mereka nggak tahu, mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini. Artinya sudah cukup. Itulah dia sahabat. Tidak mengada-ngada. Yang nggak ada jangan diada-adakan. Kalau mereka tidak mengenal itu dari Rasulullah, mereka tidak akan katakan. Sudah selesai. Nggak ada tanggung jawab kita. Kalau kita mengada-ngada, ya dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian, dan mereka adalah kaum yang dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat Nabi dalam menegakkan agama. Kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka, berpegang teguhlah dengan akhlak dan agama mereka semampu kamu. Karena mereka adalah generasi yang berada di atas shiratal mustaqim. Itulah dia para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, yang telah
menyampaikan amanat agama ini kepada kita melalui kita katakan ulama-ulama al-hadis dari dahulu sampai sekarang. Itulah dia kiprah yang paling besar yang dilakukan oleh para ulama untuk umat ini. Ya. Dari situlah kita mengerti agama kita. Dari situlah kita tahu sabda-sabda Nabi kita. Sebagaimana saya katakan, coba camkan. Ya, apakah bagaimana prosesnya antum bisa yakin mengatakan innamal a'malu binniyat qala Rasulullah. Innamal a'malu binniyat. Ya, prosesnya itu panjang. Itulah dia perjuangan yang dilakukan oleh ulama-ulama hadis. Nah, setelah banyak orang-orang yang ikut campur dalam masalah ini, ikut-ikutan juga mengatakan qala Rasulullah, bermunculan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu. Muncul lagi para ulama ahlul hadis memisahkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Muncullah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sahih yang lainnya. Dipisahkan hadis yang dhaif dari hadis yang sahih. Muncul karangan-karangan yang mengumpulkan khusus hadis-hadis yang palsu. Mulai dari Al-Mawdu'at, karangan Al-Imam Ibn Al-Jawzi, Al-Suyuti, Al-Alim, Al-Masnu'ah, sampai sekarang ini Muhammad Nasiruddin Al-Albani, silsilah hadis dhaifah. Itulah dia karya agung yang telah dipersembahkan oleh ulama salaf dari dahulu sampai sekarang untuk kita. Agar kita dapat memahami agama ini dengan benar di bawah tuntunan dan bimbingan pemahaman as-salafus saleh yang mengikat kita kepada generasi terdahulu. Kalau saya tanya, kapan Islam yang paling jaya? Coba. Kapan Islam mengecap masa yang paling jaya? Kapan? Ya? Kapan Islam mengecap masa yang paling jaya? Atau belum pernah? Ya jelas, zaman atau masa as-sahabah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana antum tahu gambaran masa tersebut? Ya melalui riwayat-riwayat yang telah dinukil kepada kita oleh para ulama. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, hingga para ulama mengatakan, ya, mereka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan silsilatun dahabiyatun la tanqati' ila akhiris sa'ah. Ulama-ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf, ulama Ahlul Hadis, mereka adalah Thaifatul Mansurah, silsilah mata rantai emas yang tidak akan terputus hingga akhir zaman. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi, ya, kesimpulannya dalam kaidah yang kedua ini adalah kita harus memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh. Ya, fa innahu may ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa atu 'alaiha bin nawajid. Jadi disebutkan di situ sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Nah, antum baca bukunya, di situ ada tatbik, ya, tatbik atau penerapan kisah Imam Ahmad, ya, dengan Ibnu Abi Duat, Ahmad bin Abi Duat, penerapan kaidah. Antum baca di buku itu, artinya tugas antum. Coba baca nanti di penerapan kaidah. Di situ ada satu kisah yang dibawakan oleh penulis dari Imam Al-Jurri rahimahullah, ya, tentang dialog antara Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat adalah seorang Mu'tazilah yang menyuarakan, mendakwahkan dan mempropagandakan Al-Quran makhluk, yaitu keyakinan sesat yang memaksa kaum muslimin untuk meyakini Al-Quran makhluk. Ini bukan satu penyimpangan yang sederhana. Ini penyimpangan akidah yang sangat berat. Para ulama sepakat bahwa para siapa yang meyakini Al-Quran makhluk kafir. Kafir dalam arti kata murtad dari agama. Para siapa yang meyakini Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Apa konsekuensi meyakini Al-Quran makhluk? Ya, mungkin sebagian orang menganggap apa sih beratnya
penyimpangan atau kesalahan Al-Quran makhluk? Ya, ini sungguh sangat besar penyimpangannya. Kalau kita katakan Al-Quran itu makhluk, artinya ya nggak ada beda dengan perkataan kita. Kalau nggak ada beda dengan perkataan kita, ya perkataan kita kan juga makhluk, Al-Quran juga makhluk. Lalu apa istimewanya perkataan kita dengan perkataan Al-Quran? Kan sama statusnya, derajatnya, sama-sama makhluk. Apa istimewanya? Kalau begitu, artinya kita tidak perlu iltizam. Al-Quran mungkin keliru, mungkin salah karena dia makhluk. Itu konsekuensinya. Dan demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi para ulama sepakat mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, di sini terjadi dialog antara Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat. Yang intinya, ya, coba lihat. Ketika ini adalah satu retorika di dalam berdialog. Imam Ahmad ketika Al-Khalifah Al-Wasik meminta kepada Ibnu Abi Duat untuk bertanya kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan tidak. Sayalah yang bertanya kepadanya, bukan dia yang bertanya kepada saya, karena saya nggak melakukan apa-apa. Dia yang mengadang-adangkan perkataan, dia yang memaksa saya untuk mengadakan Al-Quran makhluk. Jadi saya yang bertanya kepadanya. Nah, akhirnya disilahkan oleh Al-Wasik. Perlu antum ketahui bahwa ini adalah penyebab, ya, Al-Wasik rujuk dari akidahnya itu, ya, keyakinannya itu. Sebagaimana dituturkan oleh anaknya, nanti kita jelaskan. Ayahku katanya berkata kepada Ibnu Abi Duat. Ayahnya, anaknya di sini ada Al-Muhtadi, ya, Al-Muhtadi billah. Ayahnya Al-Wasik billah. Al-Muhtadi billah berkata, ayahku yaitu Al-Wasik berkata kepadanya, tanyalah kepadanya. Namun Imam Ahmad memotong, tidak, sayalah yang mesti bertanya kepadanya. Suruh ia menjawab pertanyaanku. Nah ini kita tidak. Imam Ahmad tidak mau didikte dengan pertanyaan Ibnu Abi Duat. Dia mengatakan saya yang bertanya. Maka Al-Wasik berkata silakan. Maka apa yang ditanyakan oleh Imam Ahmad, coba antum lihat di sini pertanyaannya. Maka Imam Ahmad pun mendatangi Ibnu Abi Duat dan bertanya kepadanya, kabarkan kepadaku tentang perkara yang engkau propagandakan kepada manusia itu. Sistem, cara, metode yang engkau propagandakan kepada manusia itu, apakah termasuk perkara yang didakwahkan oleh Rasulullah? Tidak. Jawab Ibnu Abi Duat. Karena Ibnu Abi Duat ini juga bukan seorang yang jahil. Dan Imam Ahmad sudah siap menjawab apabila dia mengatakan iya. Nah sekarang ahli bid'ah sekarang ini ada yang jahil, yang nggak ada diada-adakannya. Nah kalau jahil murakkab seperti ini sulit diajak dialog memang. Ya. Nah di sini Ibnu Abi Duat tahu dia memang nggak ada, dia katakan tidak. Nah Imam Ahmad juga kalau dia menjawabnya sudah siap dengan pertanyaan yang berikutnya mana? Karena Imam Ahmad adalah seorang ahli hadis, dia tahu mana hadis yang lemah dan mana yang palsu. Tak sembarangan. Ini mungkin contohnya pada abad ini Syekh Al-Albani. Kalau antum membawakan hadis sembarangan di hadapan Syekh Al-Albani mungkin sudah ditegur kan begitu. Jarang orang yang bisa dapat, ya, berargumentasi di hadapan Syekh Al-Albani kalau nggak siap. Beliau ahli dalam masalah ini. Sebagaimana dalam biografi ini ada, anak baru menerjemahkan buku biografi Syekh Al-Albani, bagus sekali. Ya, mungkin antum dapat membacanya nanti. Nah kemudian Imam Ahmad melanjutkan, apakah termasuk perkara yang didakwahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Artinya ada nggak asar sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq yang mempropagandakan dakwah atau menyuruhkan dakwah seperti ini, cara metode seperti ini? Dia katakan tidak. Apakah termasuk perkara yang didakwahkan oleh Umar bin Khattab? Dia juga tidak. Utsman bin Affan? Tidak juga. Ali? Tidak juga. Lalu Imam Ahmad mengatakan, satu perkara, kata beliau, ya setelah dia jawab tidak terus, artinya tidak didakwahkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian Imam Ahmad berkata, satu perkara yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah, tidak pula Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu Anda mendakwahkannya kepada umat manusia.
Tidak bisa tidak, Anda harus katakan mereka mengetahuinya atau mereka tidak mengetahuinya. Ada dua pilihan alternatif. Mereka tahu atau mereka tidak tahu. Kalau mereka, jika Anda katakan mereka mengetahuinya, mereka tahu, namun mereka tidak menyuarakannya, maka cukuplah bagi kita semua apa yang telah cukup bagi mereka, ya. Tidak usah disuarakan, tidak usah dipropagandakan, karena Rasulullah tidak, dan para khulafaur rasyidin tidak menyuarakannya. Maka cukuplah bagi kita semua apa yang telah cukup bagi mereka, yaitu tidak menyuarakannya. Jika Anda katakan mereka tidak mengetahuinya, sayalah yang mengetahuinya. Rasulullah tidak pernah berdakwah seperti itu. Kitalah yang menemukannya cara berdakwah seperti itu, sistem seperti itu. Maka beliau mengatakan, sungguh celaka Anda ini. Ya, maka sungguh celaka Anda ini. Rasulullah, para khulafaur rasyidin tidak mengetahuinya, sementara Anda dan rekan-rekan Anda mengetahuinya. Ya, sungguh celaka kamu ini. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mengetahuinya, sementara Anda dan rekan-rekan Anda mengetahuinya. Al-Muhtadi berkata, saya lihat ayahku langsung berdiri dan masuk ke dalam Hira. Hiranya adalah ruangan khusus bagi para raja, ya, bagi raja. Ia tertawa sambil menutup wajahnya dengan bajunya dan berkata, benar juga. Tidak bisa tidak kita harus mengatakan mereka mengetahuinya atau mereka tidak mengetahuinya. Jika kita katakan mereka mengetahuinya namun tidak menyuarakannya, ya maka ya nggak usah disuarakan. Cukup bagi kita apa yang telah cukup bagi mereka. Nah, kalau kita katakan mereka tidak mengetahuinya, Andalah yang mengetahuinya, sungguh celaka kita ini. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak mengetahuinya, sementara kita mengetahuinya. Nah, kemudian Ayub berkata, hai Ahmad. Labbaik, kata Imam Ahmad. Oh, bukan Anda yang saya maksud, tapi Ahmad bin Abi Duat. Sayyid kata Al-Wasi. Baik. Maka Ibn Abi Duat pun segera mendatanginya dan berkata kepadanya, berilah Syekh ini nafkah dan keluarkanlah ia dari negeri kita. Artinya, ya itulah dia penyebab Imam Ahmad bebas dari penjara. Maka jatuhlah pamor Ibn Abi Duat dalam pandangan Al-Wasi. Dan beliau tidak pernah lagi memuji orang dengan keyakinan sesat tersebut. Yaitu dengan kita katakan dialog yang sangat, ya kita katakan singkat, padat dan tepat, kan begitu ya. Ya dia tanya saja, ini perkara yang diada-adakan ini ada nggak disuarakan oleh Rasulullah sebelumnya? Cara seperti ini, cara dakwah seperti yang diciptakan oleh orang-orang akhir-akhir ini, ada nggak sebelumnya? Ya, kalau nggak ada, kenapa kita ada-adakan? Kenapa kita ada-adakan? Ya, kalau nggak ada, ngapain kita ada-adakan? Atau kita lebih tahu dari mereka? Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Nah, itu dia tatbik atau penerapan kaidah ya yang menegaskan kepada kita semua pentingnya kembali kepada pemahaman as-salafus saleh di dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam segala hal. Termasuk juga di dalam masalah politik. Ya, bagaimana ya politik yang syar'i yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Termasuk di antaranya memahami ayat wasawirhum fil amr. Nanti yang kita jelaskan. Mereka menyamakan demokrasi dengan musyawarah. Lalu membawakan ayat yang mereka pahami sendiri, wasawirhum fil amr. Kemudian wa amruhum syura bainahum. Tanpa merujuk kepada pemahaman salaf. Akhirnya demokrasi boleh. Benar nggak seperti itu? Nah, nanti kita akan bahas pada tempatnya. Bagaimana salaf memahami ayat wa amruhum syura bainahum itu, wa syawirhum fil amr. Tahu bagaimana yang memahami ayat wa syawirhum fil amr? Beliau mengatakan Abu Bakar dan Umar. Paham nggak antum maksudnya? Ya, beliau menafsirkan ketika membaca ayat wa syawirhum fil amr, beliau tafsirkan Abu Bakar dan Umar. Nah, itu nanti akan kita jelaskan karena waktu sudah habis. Ya. Untuk yang liberal, ya muncul pluralisme dan lain sebagainya. Yang menyesatkan mereka. Mereka ambil ilmu itu dari Barat. Padahal orang-orang Barat atau kita katakan kafir telah merancang makar untuk menghancurkan umat ini. Ini ironi sekali, ya.
Artinya mengambil senjata dari musuh dan menembaki diri sendiri, itulah dia. Jadi dengan ilmu syar'i yang sahih, inilah yang akan mengangkat derajat umat ini. Dengan ilmu syar'i yang sahih, Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dari makar-makar musuh. Bagaimanapun besarnya makar musuh tersebut akan dapat mereka tangkal, mereka tangkis, mereka tolak dengan ilmu syar'i. Karena umat ini tidak akan bisa dibodoh-bodohi oleh orang-orang kafir. Melalui subhat-subhat tadi kebalikan. Kemunduran yang dialami oleh kaum muslimin ketika mereka menyerap ilmu-ilmu sesat dari orang-orang kafir. Belajar Islam di Chicago, di Leiden, Australia, apa yang diajarkan, filsafat, sampai di sini apa yang dilakukan, menyesatkan umat, membuat bingung. Lalu bagaimana umat ini akan bisa tinggi dan jaya jika kaum muslimin lebih terpesona dengan ilmu-ilmu musuh-musuh mereka. Dan ketinggian derajat ini diperoleh di dunia sebelum mereka memperolehnya di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika memilih Talut sebagai pemimpin kaum Bani Israel. Allah memilih Talut sebagai pemimpin, raja. Kenapa? Dua alasan. Zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah menambah lebih baginya kekuatan ilmu dan tubuh, fisik. Kekuatan dan ilmu itulah dia syarat menjadi pemimpin, penguasa. Siapa yang menguasai dua ini, maka dia akan menjadi pemimpin. Allah mengatakan wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulk alaina nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja. Orang-orang Bani Israel menjawab, bagaimana Talut bisa menjadi penguasa atas kami, bisa memerintah kami, padahal kamilah yang lebih berhak mengendalikan pemerintahan. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak, artinya dia tidak punya kekayaan, tidak punya harta. Maka Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah memilihnya menjadi raja dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa, ilmu yang luas dan fisik yang prima. Ya, itulah dia alasan Allah memilih Talut menjadi raja. Sekarang ini kaum muslimin la ilm wala quwwah. Tidak ada ilmu dan tidak ada kekuatan. Jadi kita harus melihat kembali ya keadaan umat ini, apa yang harus diperbaiki dari umat ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Amir bin Wasilah bahwa Nabi bin Abdul Harith bertemu dengan Umar di Utsman. Ketika itu Umar mengangkatnya sebagai wali kota Makkah. Saya bertanya, siapakah yang Anda angkat menjadi bupati bagi penduduk Lembah Wadi? Beliau menjawab, Ibnu Abda. Umar mengangkat Ibnu Abda sebagai bupati di Lembah Wadi, salah satu daerah di kota Makkah. Siapa itu Ibnu Abda? Tanya Nafi bin Abdul Harith. Umar menjawab, dia hanyalah salah seorang budak yang telah kami merdekakan. Dia bekas budak. Apakah engkau mengangkat bekas budak menjadi pemimpin? Umar menjawab, aku mengangkatnya karena ia hafal Quran dan ahli dalam ilmu faraid. Itu alasan Umar mengangkatnya sebagai pemimpin. Lalu Umar melanjutkan penjelasannya, bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini dalilnya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat sejumlah kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan kaum yang lainnya juga dengannya. Merendahkan mereka dengan Al-Quran dan mengangkat mereka dengan Al-Quran. Bagaimana maksudnya? Mengangkat mereka dengan Al-Quran, yaitu dengan ilmu Al-Quran yang mereka miliki dan amal yang berdasarkan Al-Quran yang telah mereka lakukan. Oleh sebab itu, Allah mengabarkan bahwa dia mengangkat kaum Rabbani dari kalangan Bani Israel
dan mengangkat mereka sebagai penguasa yang menegakkan hukum Allah dengan apa? Dengan ilmu. Inna anzalna at-Taurat fiha huda wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladziina aslamu lil ladziina hadu war rabbaniyun wal ahbar bima tuhfizu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada. Coba lihat. Sungguh Nabi telah menurunkan kitab At-Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dalam kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Dan mereka jadi saksi terhadapnya. Ya, karena mereka memelihara kitab Allah. Ini kan ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum. Dalam ayat yang lain yang senada dengan itu juga Allah mengatakan, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajat man nasha inna rabbaka alimun hakimun alim." Ibrahim dapat mematahkan argumentasi Namrud, raja yang lalim pada zaman itu, raja Babylon yang sangat zalim ketika itu. Nabi Ibrahim dapat mematahkan argumentasinya dengan apa? Dengan al-ilm, dengan ilmu. Ya, beliau dapat mematahkan argumentasi. Dan dengan sebab itu Namrud marah dan membakarnya. Dan Allah kemudian menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan menjadikan api itu dingin bagi Ibrahim. Saat itulah turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah menyebutkan, membawakan satu penuturan yang sangat bagus dan berharga. Beliau berkata, Allah menyebutkan bahwa dia mengangkat derajat hamba yang dikehendakinya dalam kisah perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud dan kisah siasat Nabi Yusuf. Oleh sebab itu Salaf berkata, mengangkatnya dengan ilmu, narfa'u darajatin man nasha, yaitu bil ilmi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim, derajat Nabi Ibrahim dengan ilmu. Jadi kendali urusan agama dan dunia adalah ilmu. Ilmu merupakan asas bagi kedua urusan tersebut. Urusan dunia, apalagi urusan agama, ya itu sandarannya, patokannya adalah ilmu. Oleh sebab itu Ibnu Taimiyah menegaskan sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam kitabnya, kemudian belum bacakan surat ayat, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist." Itu surat Al-Hadid ayat 25. Ya, beliau mengatakan Allah mengabarkan bahwa Dia telah menurunkan kitab dan mizan agar manusia menegakkan keadilan. Dan Dia juga menurunkan besi sebagai mana yang disebutkan dalam ayat, yaitu Allah menurunkan mizan, hidayah, ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hadis sebagai lambang kekuatan. Dengan ilmu dan hadis seorang dapat berkuasa. Tanpa ilmu dan hadis, jadi kekuatan, seorang tidak akan dapat berkuasa. Ya, kalaupun berkuasa tidak akan bertahan lama. Jadi din hanya dapat tegak dengan hidayah Al-Quran dan besi penolong, yaitu kekuatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu yang menjadi pemberi petunjuk dan penolong, pemberi ilmu dan pemberi pertolongan. Nah, demikian ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum. Dan Al-Quran adalah asasnya. Jadi ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi sebagian di situ ada di dalam buku halaman 31 sengaja di cetak tebal, ya, karena ini penting penuturan ini. Dia mengatakan, jadi orang-orang yang menggambarkan daulah Islam dapat ditegakkan hanya dengan modal ruh Islami atau semangat kebangkitan Islam saja, dan pemikiran yang kosong sama sekali dari hujah-hujah syar'i yang mereka sebut fikir Islami, pemikiran Islami, dan dengan modal secuil ilmu syar'i yang mereka sebut thaqafah, wawasan keislaman, lalu menganggap proses tarbiyah dan tarbiyah adalah proses yang dilakukan setelah itu. Sebenarnya mereka adalah orang-orang, ya, mereka ini sebenarnya laksana orang-orang yang memeluk bayang, ya, memeluk bayang, ingin menegakkan daulah Islam.
hanya dengan modal semangat keislaman. Lalu mereka gambarkan sekarang ini kaum muslimin telah bangkit, kebangkitan Islam. Dari mana kita menilai kebangkitan Islam? Nah, dari mana kita menilai kebangkitan Islam? Apakah dengan munculnya serombongan pemuda berorasi atau berdemonstrasi di pinggir-pinggir jalan atau di tengah-tengah jalan membuat lalu lintas macet, orang mengutuk, menyuarakan tegakkan, mari tegakkan syariat Islam? Apakah itu yang menandakan kebangkitan Islam? Atau itu sebuah kemunduran? Kenapa kita sebut kemunduran? Karena mereka melanggar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal mereka berbuat bid'ah. Demonstrasi tidak ada contohnya dalam syariat. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang demonstrasi itu, siapa yang mereka tiru? Ada dalilnya dari syariat. Kalau ada, tunjukkan mana? Siapa yang mereka tiru? Siapa lagi kalau orang-orang kafir? Kalau bukan orang-orang kafir yang mereka lihat di televisi yang sudah menjadi makanan mereka sehari-hari, itulah yang mereka tiru. Sementara Rasulullah telah melarang kita tasyabbuh meniru orang-orang kafir. Lalu apakah dapat disebut kebangkitan orang-orang pemuda-pemuda itu yang justru meniru-niru orang-orang kafir, melatah-latahi perbuatan mereka? Ini kemunduran, bukan kebangkitan. Jadi dilihat, ya, memandangnya dengan kacamata apa? Kalau dengan kacamata harafi, yaitu kemajuan, ya, kebangkitan. Kalau dengan kacamata salafi itu justru kemunduran, ya, kemunduran. Jadi kita falikutin azanillahu wa iyyakum. Lucunya, ya, mereka mengangan-angankan, ya, mengangan-angankannya, ya, atau mengharapkan munculnya daulah Islam itu tanpa kekuatan dan tanpa sarana pendukung. Dan kekuatan yang paling dahsyat adalah sebenarnya kekuatan agama, dan itu tidak ada pada mereka. Dengan kekuatan itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertolongan bagi hamba-hambanya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. In tansurullah yansurkum. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Dalam ini ada Allah mengatakan, jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Apa maksudnya menolong Allah? Allah tidak butuh pertolongan kita. Maksud intan surullah, jika kamu menolong Allah adalah jika kamu menolong agama Allah. Bagaimana caranya menolong agama Allah? Yaitu dengan menegakkannya, melaksanakannya, setelah mempelajarinya. Ya, setelah mempelajarinya. Nah, itu artinya kita menolong agama Allah. Baru Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Sebaliknya kalau kita justru melanggar agama Allah, sudah lihat wanita-wanita bercampur baur, berdemonstrasi dengan kaum pria, apakah itu menolong agama Allah? Walaupun yang mereka suarakan itu apa? Tegakkan syariat Allah. Pada saat yang bersamaan mereka justru melanggar syariat Allah. Lalu apa yang ditegakkan? Artinya mereka tidak tahu apa yang mesti ditegakkan. Nah, mereka dimanfaatkan. Mereka sengaja dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan. Kadang-kadang juga dia nggak tahu, ya, siapa yang memanfaatkannya. Nah, demikian ikhwan azan ya Allah. Kenapa orang pemuda-pemuda ini dimanfaatkan oleh orang-orang seperti itu? Karena kejahilan mereka. Dibiarkan bodoh, ini nggak tahu. Ya, sebenarnya itu adalah perkara-perkara yang melanggar syariat. Nah, demikian ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Jadi obat dari kebodohan ini adalah bertanya, artinya belajar. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi sini ada di sini disebutkan Mutiara Hikmah, ya, lihat buku halaman 35. Di situ disebutkan Mutiara Hikmah riwayat Bukhari dan Muslim dari Zubair bin Adi. Dia berkata, kami datang menemui Anas bin Malik. Kami mengadukan kepadanya apa yang kami alami dari kesemena-menaan Al-Hajjaj
penguasa yang zalim terhadap kami. Maka Anas berkata, tidaklah berlalu satu masa, melainkan masa yang datang berikutnya lebih buruk daripada masa sebelumnya. Demikianlah keadaannya hingga kalian menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mendengar perkataan ini dari Rasulullah. Demikian tutur Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Ibnu Hajar mengatakan sejumlah orang sulit memahami pernyataan ini. Karena sebagian masa ada yang lebih sedikit keburukannya daripada masa yang berlalu sebelumnya. Ya, salah satunya di antaranya adalah masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang datang setelah masa Al-Hajjaj. Namun dijawab di sini, ya sebagian orang memberikan jawaban bahwa keutamaan yang dimaksud dalam penuturan Anas di atas dilihat dari total kebaikan yang ada pada masa itu. Pada masa Al-Hajjaj banyak sahabat Nabi yang masih hidup. Ya perlu antum ketahui, sebagian orang memasukkan Umar bin Abdul Aziz ke dalam deretan Khulafaur Rasyidin. Masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu setelah masa Al-Hajjaj. Al-Hajjaj yang kita ketahui dalam sejarah membunuh para sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair dan para ulama. Di antaranya adalah Muhammad bin Sirin. Ya, coba lihat. Nah ini datang setelah masa Al-Hajjaj. Lalu bagaimana? Bagaimana dikatakan masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz lebih buruk daripada Al-Hajjaj? Ya, para ulama memberi jawaban bahwa keutamaan yang dimaksud dilihat dari total kebaikan yang ada pada masa itu. Pada masa Al-Hajjaj, para sahabat masih hidup. Ya, masa di mana para sahabat masih hidup itu lebih baik daripada masa yang mana pada saat itu para sahabat tidak ada lagi. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, sahabat sudah tidak ada lagi. Tidak ada seorang pun sahabat yang hidup. Jadi dilihat dari faktor ini, masa Al-Hajjaj itu lebih baik daripada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah demikian. Baik, untuk berikutnya nanti akan kita lanjutkan karena waktu sudah habis jam 4. Ya, selanjutnya dialog sampai jam 5. Baik, untuk lanjutannya akan kita sampaikan malam mungkin ya, malam di Masjid Nurul Ulum. Ya. Untuk menyelesaikan kaidah-kaidah 6 kaidah ini. Mohon penjelasan tentang hadis utama jihad adalah kalimat yang hak di depan penguasa yang jahil, dan bagaimana relevansinya di zaman yang sekarang. Kemudian ada yang memakai hadis di atas sebagai landasan berpolitik, yaitu dengan berpolitik kalimat-kalimat yang hak bisa kita sampaikan pada penguasa melalui parlemen. Demikian pertanyaan dari sudah menyebutkan namanya. Mohon penjelasan dari Ustaz Imam. Hadis bukan hal di depan penguasa yang jahil ya, di depan penguasa yang jahil, yaitu balik yang berlaku semena-mena tidak adil. Kalau kita perhatikan hadis ini dengan hadis yang lainnya, di antaranya perintah untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa secara rahasia, tertutup, tidak diketahui oleh orang banyak, kalau bisa 4 mata, dan tidak harus juga melalui lisan kita, karena kebenaran itu tidak harus diterima dari lisan kita. Kita tidak bisa memaksakan dia, ya harus menerima dengan kebenaran ini dari lisan saya. Kalau enggak sesat, tidak. Mungkin melalui orang lain misalnya. Demikian juga penguasa, dia adalah manusia. Jangan penguasa saja dituntut untuk perfect, yang sempurna. Ya. Sementara rakyatnya banyak melakukan pelanggaran syariat. Seorang datang kepada Imam Ali dan berkata, mengapa pada zaman Abu Bakar dan Umar orang-orang tidak bertumpah darah seperti ini, sementara pada zaman pemerintahan kamu kok seperti ini? Jadi Ali bin